Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Manajemen Konflik yang ada di dalam dunia kerja. Next. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama, Angga Mulyadi, saya sendiri Gabriela, kemudian Maharani, ada Nesya Wijaya, Sandy Prasetyo, Sriyanti Borsyombing, dan Winayatur Rofiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu sejarah perkembangan teori konflik. Sejarah lahirnya teori konflik berawal dari kritik tajam terhadap paham positivisme, yakni aliran fungsionalisme struktural pada ilmu sosiologi yang mana banyak dikritik sehingga muncullah upaya dari sejumlah pemikir sosiologi untuk menanggulangi masalah fungsionalisme struktural ini dengan menyatukan perhatian pada struktur dan pada konflik. Pemikiran inilah yang menjadi dasar lahirnya teori konflik sebagai alternatif. Next. Adapun tiga tokoh utama dalam sejarah awal teori konflik, teori sosiologi ini yaitu ada Karl Marx, ada Max Weber, dan George Simmel. Di mana ketiga tokoh ini sangat perhatian terhadap perubahan-perubahan sosial dan berbagai masalah yang ditimbulkannya, sehingga ketiga tokoh ini mempelajari masalah yang ada tepatnya pada era revolusi industri pada abad ke-19 dan awal 20. Dan dalam berbagai kasus mereka berupaya mengembangkan program yang dapat membantu menyelesaikan masalah itu. Sehingga dalam buku The Structure of Sociology, ketiga tokoh ini disebut sebagai pencetus dari teori konflik. Kemudian teori mereka dikembangkan oleh Danerow dan Coser, di mana Danerow ini mengembangkan teori dari Karl Marx dan Max Weber, sedangkan untuk Coser ini mengembangkan teori dari George Simmel. Next. Selanjutnya, konsep dasar konflik. Next. Definisi konflik. Nah, terdapat beberapa definisi konflik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Lutyens pada tahun 1985 dalam Wijayanti 2009. Konflik merupakan ketidaksesuaian antara nilai atau tujuan antar anggota organisasi. Yang kedua menurut Dubrin tahun 1984. Konflik merupakan pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan kegagalan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan. Next. Teori konflik. Menurut Omisore dan Abiodun pada tahun 2014, cara termudah untuk memahami istilah konflik adalah dengan membagi teori konflik menjadi tiga teori, yaitu yang pertama teori fungsional yang memiliki fungsi sosial atau social function. Yang kedua teori situasional yang bersifat situasional, yakni kejadian di bawah situasi tertentu. Yang ketiga, teori interaktif yang bersifat interaktif dan merupakan sebab akibat. Selanjutnya, menurut Simmel, konflik berfungsi sebagai tujuan sosial dalam kerangka rekonsiliasi. Next. Cara mengakhiri konflik. Yang pertama dengan kemenangan satu kelompok di atas kelompok lain. Yang kedua kompromi, ketiga konsiliasi. Selanjutnya konsep penting. Terdapat dua konsep penting yakni interdependensi dan persepsi. Interdependensi berhubungan dengan situasi seperti di mana tindakan pihak kedua bergantung pada tindakan pihak lain. Next. Selanjutnya ada konflik dalam dunia kerja atau workplace. Konflik sendiri itu merupakan keadaan saat tidak adanya keserasian antara berbagai hal pada seorang dengan lingkungannya, termasuk pekerjaan serta orang-orang di sekitarnya, menurut Suryani dan kawan-kawan tahun 2019. Adapun latar belakang munculnya konflik ini biasanya disebabkan oleh perbedaan identitas yang dibawa masing-masing individu dalam suatu interaksi sosial. Dengan munculnya perbedaan individual yang dibawa ke dalam interaksi sosial, maka situasi konflik yang terjadi dapat disebut sebagai situasi yang wajar dalam kehidupan masyarakat atau organisasi. Dengan demikian, tidak akan ada suatu masyarakat atau organisasi dimanapun yang tidak pernah mengalami konflik, baik di antara anggotanya ataupun dengan masyarakat luar. Munculnya suatu konflik selalu diidentifikasikan dengan proses komunikasi yang kurang baik.
Keterampilan memproses informasi harus dimiliki oleh seorang yang mempunyai peran di dalam organisasi tersebut, termasuk kemampuan untuk mengirim dan menerima informasi ketika bertindak sebagai monitor, juru bicara atau spokesperson maupun dalam penyusunan strateginya. Menurut Robin tahun 2005, di mana jika SDM tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Namun sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik, maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan. Menurut Robbins tahun 2005 juga, terdapat 3 pandangan yang digunakan dalam melihat konflik. Yang pertama adalah pandangan tradisional, di mana pandangan ini memandang konflik itu adalah sebuah masalah yang harus dihindari dan tidak ada manfaat ataupun faedah yang dapat diambil dari konflik tersebut. Yang kedua ada pandangan hubungan manusia. Di pandangan hubungan manusia ini berbeda dengan pandangan tradisional, di mana dalam pandangan hubungan manusia ini masih dapat memandang konflik memiliki suatu manfaat yang dapat digunakan kembali bila dilakukan strategi yang tepat, sehingga konflik tersebut bisa meningkatkan motivasi maupun kinerja dari SDM itu sendiri. Dan terakhir adalah pandangan interaksionis, di mana pandangan ini sendiri mendukung adanya konflik. Jadi di mana suatu organisasi itu berjalan dengan baik, statis, dinamis, dan nyaman, itu harus menimbulkan suatu konflik. Untuk apa? Karena agar konflik itu bisa semakin meningkatkan dari kinerja SDM dalam organisasi tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah sumber-sumber konflik dalam dunia kerja. Menurut Fajana tahun 2000 dan dalam Eka Warna tahun 2018 mengidentifikasi terdapat 2 sumber konflik, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal mengacu pada faktor-faktor yang melekat dalam struktur organisasi. Menurut Fajana 2000 menyatakan bahwa faktor utama sumber konflik internal adalah kepentingan oposisi atau opposition interest dan pelaku industri atau organisasi. Kemudian menurut Mullins tahun 2005, faktor-faktor yang menjadi sumber potensial konflik dalam organisasi dibagi menjadi 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi menghasilkan perbedaan pendapat dan juga penilaian orang dalam memberi makna atau meaning terhadap suatu stimulasi yang sama. Perbedaan persepsi merupakan suatu realitas yang sangat potensial untuk menjadi sumber konflik utama. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Pada organisasi yang memiliki keterbatasan sumber daya, individu, serta kelompok, maka akan banyak pula kepentingan terhadap sumber daya tersebut, misalnya alokasi anggaran. Situasi ini biasanya menjadi pemicu konflik, yang akan mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Jadi, semakin langka sumber daya dalam organisasi, maka semakin besar pula kesempatan atau peluang terjadinya konflik. Next slide. Lalu, yang ketiga yaitu departementalisasi dan spesialisasi. Potensi konflik dapat meningkat secara substansial ketika antar departemen dalam organisasi memiliki tujuan yang berbeda atau tidak selaras. Dalam kasus ini, konflik dapat terjadi karena masing-masing departemen memiliki tujuan yang berbeda-beda. Sedangkan dalam spesialisasi, jika sebagian besar karyawan dalam sebuah organisasi adalah spesialis, hal itu dapat menyebabkan konflik karena mereka memiliki tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Yang keempat yaitu interdependensi. Konflik cenderung dapat meningkat karena interdependensi tugas. Apabila seseorang harus bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan tugasnya dan kemudian tugas tersebut tidak beres atau mengalami keterlambatan, maka mereka cenderung untuk menyalahkan rekan kerjanya. Ketergantungan di antara anggota tim memang sering tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, dibutuhkan saling pengertian mengenai proses pekerjaan masing-masing dan menerima hasil yang bergantung pada kinerja orang lain pula. Yang kelima yaitu hubungan kewenangan. Di banyak organisasi sering muncul ketegangan antara manajer dan karyawan, karena sebagian besar tidak suka ditegur mengenai apa yang harus mereka lakukan. Manajer biasanya memiliki hak istimewa, misalnya jam fleksibel, panggilan jarak jauh pribadi gratis, dan waktu istirahat yang lebih lama, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang menjadi sumber konflik. Pola kepemimpinan seorang manajer yang sangat kaku seringkali memicu konflik dengan karyawan mereka. Di samping itu, terkadang orang atau kelompok mencoba terlibat dalam konflik untuk meningkatkan kekuatan atau posisi tawar mereka dalam sebuah organisasi. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu adalah tahapan atau proses dalam konflik. Dalam bukunya Organizational Behaviors menjelaskan konflik sebagai sebuah peristiwa di mana ada satu pihak yang merasa bahwa pihak yang lain telah mempengaruhi secara negatif tentang suatu yang menjadi perhatian pihak pertama. Dalam buku Robbins menjelaskan bahwa konflik ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, ketidakcocokan tujuan, kemudian perbedaan penafsiran, yang ketiga ketidaksetujuan berdasarkan perilaku. Menurut Robbins, proses konflik dapat dipahami sebagai sebuah proses yang terdiri atas 5 tahapan, yaitu pertentangan yang potensial atau ketidaksesuaian, kemudian kesadaran dan personalisasi, niatan, perilaku, dan hasil. Next. Selanjutnya itu adalah proses tahapan dalam konflik. Tahap pertama yaitu potensi, pertentangan, dan ketidaksesuaian. Nah, tahap ini merupakan munculnya kondisi yang memberi peluang terciptanya konflik. Kondisi tersebut juga bisa dianggap sebagai sebab atau sumber konflik. Yaitu bisa berasal dari komunikasi, struktur, kemudian variabel-variabel kepribadian. Selanjutnya masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini merupakan kognisi dan personalisasi. Tahap ini yang paling penting karena dalam tahap ini biasanya isu-isu konflik itu didefinisikan. Pada tahap ini pula para pihak memutuskan itu tentang apa? Apakah konflik tersebut dipandang sebagai konflik atau konflik tersebut dirasakan? Next. Tahap yang ketiga yaitu adalah maksud atau niatan. Maksud atau niatan yaitu keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Cara penanganan konflik yaitu bisa dari kompetisi atau persaingan, bisa dari kolaborasi, bisa dari kompromi atau menghindari, dan kemudian akomodasi. Next. Tahap yang keempat adalah perilaku. Pada tahap inilah konflik mulai terlihat jelas atau terbuka. Tahap perilaku ini meliputi pernyataan, kemudian ada aksi dan reaksi yang dibuat oleh pihak berkonflik. Penggunaan teknik pemecah masalah untuk mencapai tingkat konflik yang diinginkan. Tahap ini merupakan lanjutan dari penyampaian maksud sebelumnya. Yang terakhir adalah tahap kelima, yaitu adalah hasil. Dari proses tahapan konflik ini akan menghasilkan pilihan atas konsekuensi. Konsekuensi hasil ini bisa saja bersifat fungsional atau disfungsional. Dikatakan fungsional apabila konflik menghasilkan perbaikan kinerja atau meningkatkan kinerja kelompok, sedangkan dikatakan disfungsional apabila justru konflik menghasilkan efek yang destruktif bagi organisasi secara khusus atau menurunkan kinerja kelompok. Baik, yang selanjutnya adalah manajemen konflik. Berikut ini adalah gambaran daripada manajemen konflik yang terdiri dari 5 pendekatan: akomodasi, kolaborasi, kompromi, hindari, dan kompetisi. Di mana balok yang ke bawah ini adalah menunjukkan perhatian pada orang lain, mulai dari yang atas ini menunjukkan bahwa perhatian tersebut tinggi atau perilaku kooperatif, hingga yang ke bawah yaitu perhatian yang rendah atau perilaku tidak kooperatif. Sementara untuk balok yang horizontal ini menunjukkan perhatian pada diri sendiri, di mana mulai dari yang kiri menunjukkan bahwa perhatian rendah, hingga yang ke kanan menunjukkan perhatian yang tinggi. Contohnya adalah ketika individu tersebut memiliki perhatian yang tinggi pada orang lain dan juga perhatian yang tinggi pada diri sendiri, maka pendekatan yang akan digunakan adalah kolaborasi. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas di next slide. Next. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi adalah pendekatan yang digunakan untuk menang kalah atau win-lose approach, sehingga pihak yang lebih kuat akan menang. Kompetisi merupakan pemecahan yang berorientasi pada kekuasaan, dan cara ini dipergunakan dengan memanfaatkan kekuasaan apapun
yang dimiliki atau yang ada seperti pengetahuan, keterampilan, hubungan intim, dan sebagainya yang memungkinkan untuk menang. Cara ini akan berguna terutama pada situasi sumber daya yang terbatas atau di masa krisis di mana keputusan harus diambil secara cepat. Yang selanjutnya adalah kolaborasi. Pendekatan ini dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam konflik secara bersama-sama mencari pemecahan masalah dengan pendekatan menang-menang atau win-win approach. Kolaborasi mencakup upaya untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka mencari pemecahan yang memuaskan kedua belah pihak. Kepentingan kedua belah pihak memperoleh perhatian yang besar serta ketidaksesuaian dibahas secara rinci dan berusaha untuk memetik kemanfaatan dari situasi tanpa menyakiti pihak lain. Cara ini menjadi sangat bermanfaat terutama pada kondisi di mana kepentingan kedua belah pihak sama-sama penting sehingga sulit untuk dikompromikan. Next. Selanjutnya adalah kompromi. Pada hakikatnya merupakan pengawal untuk berbagi sumber-sumber yang terbatas atau tersedia di antara pihak-pihak yang terlibat. Kompromi ini merupakan bukan dengan mengambil posisi tengah antara dimensi yang bersifat menyerang dan kerjasama. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sama-sama mengusahakan pemecahan yang cukup memuaskan, walaupun memang tidak memuaskan secara sepenuhnya. Cara ini dilakukan misalnya dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada sambil mencari atau saling bertukar pandangan. Kompromi merupakan cara yang sangat berguna, terutama apabila sasaran yang ingin dicapai cukup penting namun tidak sedemikiannya penting, sehingga perlu menuntut cara yang lebih keras. Cara ini juga baik untuk konflik di mana kedua belah pihak memiliki kekuasaan yang relatif seimbang atau juga dalam situasi yang menuntut kepuasan secara cepat. Selanjutnya adalah hindari. Hal ini dapat dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak. Hindari merupakan cara menghadapi konflik apabila seorang individu bersikap tidak bermusuhan dan tidak juga kooperatif. Dalam arti bahwa yang bersangkutan menaruh perhatian yang sangat rendah baik atas kepentingannya sendiri maupun kepentingan dari lawan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengesampingkan secara diplomatis isu yang menimbulkan konflik, menunda pembahasan atau menarik diri baik secara fisik maupun psikologis dari situasi yang dirasakan mengancam tersebut. Cara ini sangat fungsional terutama bila isu yang dihadapi bersifat sederhana atau kecil. Di samping itu, cara ini juga merupakan alternatif yang baik jika yang bersangkutan memiliki kekuasaan yang sangat rendah sehingga sangat kecil kemungkinan pemuasannya atau tidak memadai antara pengorbanan yang akan diderita akibat konfrontasi dengan kemanfaatan yang akan dipetik. Next. Terakhir adalah akomodasi. Seorang atau pihak tertentu dapat menampung kebutuhan pihak lain dengan cara menyerahkan atau mengorbankan keinginannya sendiri. Akomodasi terwujud dalam bentuk kemurahan hati, mengikuti kehendak pihak lain atau menerima pandangan pihak lain. Jadi pada hakikatnya, si individu ini mengabaikan kepentingannya sendiri demi memuaskan pihak lain. Terdapat pengorbanan diri dalam akomodasi ini. Cara ini tepat dilakukan dalam situasi di mana si individu menyadari bahwa ia bersalah atau kepentingan pihak lain jauh lebih menonjol daripada kepentingannya sendiri. Akhirnya adalah cara ini juga tepat untuk menghindari diri dari akibat yang lebih parah. Sementara itu, dalam Herdiansyah tahun 2014, untuk mengatasi konflik diperlukan tuntutan strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah menciptakan kontak dan membina hubungan, menumbuhkan rasa percaya dan menerima, menumbuhkan kemampuan diri sendiri, menentukan tujuan, mencari pilihan alternatif, memilih alternatif, dan yang terakhir adalah merencanakan jalan keluar. Next. Berikut ini adalah daftar yang digunakan dalam pengerjaan tugas ini.
Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengetiknya di kolom komentar. Terima kasih.